Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Teguh Dartanto PSD. Yang kami hormati Wakil Dekan 1, Bapak Arif Wibisono Lubis PSD. Wakil Dekan Bidang 2, Ibu Nanda Ayu Wijayanti PSD. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Senat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Departemen dan Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia, para pendik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat dan acara yang mulia ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Pertama-tama, izinkan kami untuk berterima kasih kepada Bapak Kiai Haji Fadil Ahmad SHMH yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan tausiahnya dalam rangka munggahan puasa FEBI menyambut Ramadan 1443 Hijriah dengan tema Momentum Ramadan dalam menjadikan pribadi yang lebih produktif di era new normal. Terima kasih juga tidak lupa saya sampaikan kepada Bapak, Ibu dosen, pendik, dan mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini, baik secara luring maupun daring. Sebelum acara kita mulai, perkenankanlah saya untuk membacakan rangkaian acara pada hari ini. Acara pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara dan sari tilawah oleh Saudari Siti Sarah Mardi Utami dengan surat Al-Baqarah ayat 183 dan 100 sampai 185. Dilanjutkan acara kedua yaitu sambutan dan pesan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Teguh Dartanto PSD.
Yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Faturi Rahmat BSHMA yang langsung oleh Bapak Kiai. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita masuk kepada acara yang pertama. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara kita di pagi hari ini. Hingga acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Nuriyat dan Saudari Siti Sarah Mardi Utami. Kepada Pak Nuriyat dan Mbak Siti Sarah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang beriman, wajib sebagaimana diwajibkan apabila yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, membayar, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa mengerjakan kebajikan dan puasamu itu lebih baik bagimu
Jika dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilanganmu dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia kepada Bapak Teguh Dartanto PSD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini semuanya. Di sini ada Pak Wakil Dekan, ada Bu Kepala Dospem, dan yang terhormat ini Bu Besar baru kita, Bu Sylvia Veronica, yang besok akan dikukuhkan. Mungkin sekalian ngecek venue ya Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, hari ini kita bisa berkumpul hari ini di acara mungkin di dalam bahasa Sunda ya, munggahan itu ya, artinya berkumpul-kumpul sebelum puasa, dan tradisi ini juga ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja dengan istilah megengan. Tapi intinya kita ingin membangun silaturahmi seluruh sivitas akademika FEBI, khususnya para dosen, para tendik, untuk bersilaturahmi, mempersiapkan diri. Ya intinya kan artinya kita saat ini sudah mencoba bagaimana kita mempersiapkan diri untuk berbagai aktivitas yang sifatnya luring ya, sehingga ini adalah bagian dari latihan itu sendiri gitu lah, latihan untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang bersifat luring. Dan alhamdulillah hari ini dengan dukungan dari Bu WD, walaupun anggarannya sekanan kiri susah, tapi dengan dukungan Bu WD yang sekarang masih direktorat, sedang ada acara, kita bisa menyelenggarakan acara silaturahmi. Apapun namanya itu, mau munggahan, dengan atau apapun, yang penting kita bisa berkumpul di hari ini, bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul bersama kita semuanya untuk ini sudah lama kita tidak berkumpul ya satu sama lain, karena dengan silaturahmi katanya akan mendatangkan rezeki. Yang pasti karena silaturahmi hari ini rezekinya adalah makan siangnya disediakan, itu udah pasti. Ya itu pasti, artinya memang janji Allah itu nggak akan bohong, karena tadi beneran silaturahmi mendatangkan rezeki, rezekinya makan siang disediakan. Tapi intinya ini adalah sesuai dengan apa yang saya janjikan ketika di pemilihan dekan, bahwa saya ingin membangun sebuah kampus yang inklusif, terbuka, yang pasti relevan dan reputable, sehingga semua aktivitas keagamaan, baik Islam, Kristen atau agama yang lain pun akan kita fasilitasi semuanya. Karena ini adalah FEBI, ini adalah semua.
dan karena ini adalah momennya menjelang puasa. Oh ya, selamat datang Bu Wakil Dekan yang sudah di belakang, nggak kelihatan supportnya. Intinya kita membangun kampus yang inklusif sehingga kita bisa bersaudara satu sama lain. Ya, khususnya hari ini kita terkait dengan persiapan Ramadan, kita mengadakan acara munggahan sehingga kita dari sini nanti kita bisa refreshing lah yang selama ini kita work from home ataupun aktivitas yang lain yang selama 2 tahun ini kita absen ya, acara-acara munggahan seperti ini. Hari ini kita memulai lagi sebuah tradisi baik lah ya, tradisi baik yang selalu kita laksanakan, silaturahmi, membangun interaksi, dan yang pasti kita akan mendengarkan tausiah ya, bagaimana nanti dari Pak Ustadz Fatkuri akan memberikan tausiah mengenai ibadah Ramadan, persiapan normal, dan yang lain-lainnya. Sehingga kadang kita perlu selama ini kita disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan aktivitas yang lain. Saatnya hari ini kita mengisi dan menata hati, mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan yang akan berlangsung. Saya nggak tahu ini tergantung mau tanggal 3 atau tanggal 4 atau tanggal 2, saya juga nggak tahu. Tapi biasanya kalau awal puasa itu nggak ada yang meributkan gitu, selalu ngambil yang belakangan. Tapi kalau Lebaran itu yang ngambilnya depan gitu. Tapi apapun itu kita tetap menjaga ukhuwah persaudaraan ya, sesama umat Muslim, sesama manusia, sesama saudara sebangsa. Mungkin itu aja sambutan saya. Kita sama-sama akan mendengarkan tausiah. Semoga tradisi seperti ini kita bisa lanjutkan. Setelah munggahan nanti kita berharap Bu Wakil Dekan 2 juga akan berbaik hati, akan menyelenggarakan buka puasa bersama. Nanti habis itu juga akan menyelenggarakan halal bihalal bersama. Pokoknya kita sangat berharap kebaikan hati Bu Wakil Dekan 2 untuk menyediakan segala sumber daya yang ada untuk kumpul-kumpul gitu. Itu mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Tetap sehat, semangat menyambut bulan puasa, bulan Ramadan, insya Allah yang akan di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Teguh Dartanto, PSD, yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah tausiah menyambut Ramadan dengan tema Momentum Ramadan dalam menjadikan pribadi yang lebih produktif di era new normal, yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fatkuri Rahmat BSHMA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan, khusus kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Universitas Indonesia, Bapak PhD. Kami hormati segenap sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia, baik yang hadir di lokasi maupun yang menyaksikan acara ini melalui daring. Saya doakan semuanya senantiasa sehat walafiat. Amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita
dipertemukan oleh Allah di kampus kebanggaan kita ini dalam sebuah setting acara yang disampaikan oleh dekan munggahan menjelang Ramadan, apalah namanya, yang penting intinya tadi sudah disampaikan. Substansi acara ini adalah pertama silaturahim, dan kedua kita ingin melestarikan tradisi baik menjelang bulan suci Ramadan. Tema hari ini saya amati memang sangat menarik dan relevan dengan situasi kita saat ini, situasi di mana semua kita menghadapi satu pandemi yang luar biasa, merubah segala aspek kehidupan kita, dengan satu harapan nanti akan lahir sebuah era new normal yang kemudian kita bisa tetap eksis, dinamis, progresif, dan bisa berakselerasi dengan kehidupan. Tema kita hari ini adalah tentang momentum Ramadan dalam rangka membentuk pribadi yang utuh dan produktif. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah hubungan korelasi yang erat antara Ramadan dengan kepribadian setiap kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika tema ini dikatakan meningkatkan kapasitas atau kualitas kepribadian kita yang makin utuh dan kemudian juga produktif, maka jawaban yang memang kita temukan di ayat surah Al-Baqarah ayat 183 terkait dengan ibadah di bulan suci Ramadan yang baru saja dibacakan oleh qari kita. Sebuah ayat yang sangat populer, yang kemudian ujung ayat ini kalau kita perhatikan menitikberatkan fokus pada sebuah orientasi untuk kita. Jadi Ramadan sebagai sebuah doktrin agama syariat Allah di dalamnya terdapat ibadah utama yakni puasa, maka dan ini doktrin puasa ini dalam aspek kewahyuan dia bersifat teosentris. Artinya syariat ini memang ditujukan untuk semata-mata. Tetapi secara pelaksanaan syariat, karena syariat ini berlaku untuk kita manusia, syariat ini pasti ada faidah dan hikmah serta manfaatnya buat kita. Ada aspek yang nanti bersifat bersifat kemanusiaan. Mari kita simak sejenak dalam kesempatan yang singkat ini. Kita baca ayat 183 dari surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Apa orientasi dari syariat ini oleh Allah untuk kita? Orientasi tertinggi dari syariat puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Maka memberikan definisi standar tentang mauwa taqwa. Apa itu takwa? Takwa inilah definisi yang kemudian bisa kita maknai sebagai sebuah syariat yang membentuk pribadi manusia yang utuh. Karena takwa yang kita fahami adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Takwa itu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka seluruh syariat Allah itu kalau kita bedah, kalau kita kupas, hanya ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah syariat berupa perintah, dan sisi yang kedua adalah syariat berupa larangan. Artinya kita ini dibebankan syariat oleh Allah hanya untuk dua hal. Mana yang perintah itu yang dikerjakan, mana yang larangan itu yang ditinggalkan. Tidak ada yang lain. Nothing else, kata orang Barat. Artinya bahwa syariat Islam apapun bentuknya, puasalah, sholatlah, zakatlah, hajilah, itu perintah kerjakan.
mencurilah, kedolimanlah, zinalah, itu larangan, tinggalkan. Hanya terbatas atau terfokus pada dua aspek ini. Aspek perintah yang harus dikerjakan, aspek larangan yang harus ditinggalkan. Maka sampel syariat berupa perintah puasa, puasa ini orientasi tertingginya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang utuh yang bertakwa. Dalam waktu yang singkat ini, mari kita urus satu-satu tentang makna dan orientasi ini. Maka dalam diskursus keagamaan kita ada sebuah istilah yang dikenal dengan maqasidus syariah. Maksud tujuan orientasi syariah. Artinya benar bahwa puasa itu sebagai sebuah doktrin ajaran agama. Benar bahwa puasa itu wahyu ilahi untuk kita yang sifatnya teosentris. Tapi dampak, manfaat, hikmah dan faedahnya itu adalah antroposentris untuk kita manusia sebagai pelakunya. Maka dari makna takwa ini satu menunjukkan keutuhan pribadi mukmin. Bahwa setiap mukmin yang utuh kepribadiannya adalah setiap mukmin yang dia mau melaksanakan satu kewajiban di satu sisi, meninggalkan larangan di sisi lain, maka dia utuh. Kenapa? Karena ada orang yang nggak utuh. Giliran ibadah dia nggak kerjakan, giliran nolong dia jadi hobi dan profesi dia. Buruk aja urusannya. Ibadah jarang, ibadah ogah-ogahan, tapi keburukan dia terusin, nggak utuh. Dan kebalik mestinya. Atau ada orang yang kewajiban dia kerjakan, dia rajin sholat, keren. Dia rajin bayar zakat karena duitnya banyak, keren. Dia nggak rajin ta'lim, thalabul ilm, keren, sebagai sebuah kewajiban. Tetapi menjadi tidak utuh, menjadi tumbang. Di sisi yang lain juga dia rajin ibadah, rajin ngomongin orang. Tidak utuh, yang utuh rajin ibadah, nggak rajin ngomongin orang. Dia rajin ibadah, dia nggak rajin maksiat, itulah yang utuh dan sempurna, yang bagus. Nah, kembali ke soal puasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puasa ini memberi at-taqwa ini sesungguhnya, kalau kita maknai dalam bahasa lugas kita, adalah membentuk pribadi yang utuh dan seimbang. Di mana keutuhan kita? Kalau kita tanya manusia disebut utuh adalah karena dia memiliki dua unsur yang integral, terpadu, tidak boleh terpisahkan. Manusia diciptakan oleh Allah, unsur pertama zahir, jasmani, jasad ini biologis ini, iya. It's okay, inilah wujud kita. Tapi apakah itu disebut manusia? Oh, no, bentar dulu. Dia disebut utuh karena di dalamnya ada unsur rohaniya, aspek batiniya. Maka pribadi yang utuh adalah pribadi yang utuh, jasmaninya ada, rohaninya juga hidup dan eksis. Coba ini Bapak sekalian. Ada manusia, jasadnya ada kayak kita wujud. Tapi kemudian ruhnya nggak ada. Kita sebut apa itu? Orang mati, jenazah. Oh, berarti nggak utuh, nggak normal. Karena ada satu yang hilang. Manusia yang utuh adalah di mana jasmaninya hidup, rohaninya hidup. Jasmaninya berkembang, rohaninya berkembang. Jasmaninya beraktivitas, rohaninya juga beraktivitas. Puasa nanti akan mengajarkan kita tentang keutuhan dan keseimbangan kita sebagai pribadi manusia yang memiliki dua unsur terpadu, yakni zahir dan batin, jasmani dan rohani. Sebelum kita masuk tentang pembahasan Ramadan, mari kita lihat betapa banyak di antara kita dia tidak seimbang, dia tidak proporsional, dia tidak adil terhadap dirinya sendiri sebelum tidak adil terhadap orang lain. Apa itu? Dia tidak membentuk pribadi yang utuh karena dia tidak adil. Contoh, banyak di antara kita ini betapa semangatnya ngurusin urusan zahir, urusan jasmani, urusan biologis. Mungkin termasuk kita. Betapa kita ini sering kali kerja keras untuk urusan biologis, untuk urusan materi lahiriah. Orang kerja keras sampai ada yang apa aja yang keras-keras dikerjakan. Kenapa? Demi untuk menjaga keberlangsungan biologis ini. Apapun dikerjakan yang penting tuntutan materi biologis, zahir, materi lahiriah terpenuhi, maka orang kerja semangat secara fisik, kerja keras sampai yang keras-keras dikerjain.
Ada orang yang untuk memenuhi kebutuhan zahirnya, dia kerja siang malam banting tulang, sampai tulang apa aja dibanting-banting. Untuk apa? Mengejar apa yang menjadi kebutuhan biologisnya. Tapi betapa orang semacam ini banyak melupakan kebutuhan ruhani, aspek batin, yang dia juga perlu untuk disupport, perlu untuk dipenuhi kebutuhannya. Maka manusia yang utuh adalah yang dia mengejar seluruh aspek zahirnya, tapi dia juga tidak lupa mengejar seluruh kebutuhan aspek batiniyah, ruhaniyah. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga keseimbangan aspek zahir dan aspek batin. Itu yang pertama. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa, dalam artian keseimbangan lahir kita harus ditopang dengan batin kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita masuk berpuasa, kenapa makna ini tidak meresap dalam diri kita? Karena orang kita ini ketika melaksanakan puasa, dia hanya mengejar puasa sebagai sebuah formalitas, sebagai sebuah doktrin ketuhanan, asal dikerjakan, asal gugur. No, dia tidak pernah berpikir tentang makna dan faidah serta spirit dari puasa itu. Padahal setiap syariat Islam, selain dia sebuah konstruksinya adalah tindakan zahir, tapi dia menyimpan makna maknawi, makna yang tersembunyi yang dia tak nampak, tapi itu justru menjadi sebuah esensi dan substansi dari ibadah. Puasa itu apa? Kalau kita belajar puasa dari kajian fikih, doktrin fikih, memang artinya al-imsaku an kullil muftirati, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, minal akli wasyurbi wasyahwati. Menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama, minal akli, makan, minum, dan syahwat. Itu makna secara fikih. Lah orang lebih melihat dari itu, asal dia diem baik, nggak makan, nggak minum apa yang puasa. Oke, it's okay. Dasarnya memang itu puasa, nggak makan, nggak minum. Tapi apakah sebatas itu puasa? Tidak. Syariat puasa diturunkan bukan hanya sekedar untuk orang tidak makan dan tidak minum, sebab banyak orang tidak makan dan tidak minum tapi bukan puasa. Kenapa? Nggak punya duit. Ya. Dan siang-siang bini kagak ada, nengok meja kosong berompol, ya akhirnya berpuasa aja dah. Awalnya tidak diniatkan puasa karena kepaksa nggak ada yang dimakan. Tapi syariat bukan begitu. Syariat sejak disyariatkannya puasa, selain memang caranya dengan tidak makan dan tidak minum, maka syariat puasa sejatinya adalah mengendalikan diri kita dari segala hawa nafsu. Sebab kalau kita ukur yang namanya makan dan minum adalah basic need kita, kebutuhan dasar kita. Satu. Meskipun kelihatannya remeh-temeh, nggak makan, nggak minum, iya. Tapi kalau kita tanya sesungguhnya orang makan karena apa? Karena ada nafsu kan. Coba bapak ibu nggak punya nafsu makan, biar rendang enak nggak bakal makan. Kenapa? Ya ada nafsunya. Jus ada, ya, marjan ada, segala sop buah ada. Tapi kalau sedang tidak punya selera dan tidak punya nafsu, itu lewat, nggak bakal disentuh oleh kita. Artinya bicara makan dan minum itu ada sebagai sebuah kebutuhan karena picu dan dorongan nafsu. Sebelum kita menahan nafsu-nafsu yang lain, bisa enggak kita menahan nafsu, mengendalikan nafsu, atur nafsu kita pada kebutuhan dasar kita. Kalau bisa itu kita atur, mudah-mudahan nafsu-nafsu lain terlepas dari nafsu makan dan minum serta nafsu syahwat bisa kita lakukan. Maka pertama syariat puasa sejatinya zahirnya tidak makan dan tidak minum, tapi substansinya adalah menahan diri, mengatur diri, mengendalikan diri dari dorongan nafsu syahwat, nafsu yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, konstruksi lahir kita ini dilengkapi oleh Allah dengan yang namanya nafsu. Ya. Ada beberapa klasifikasi nafsu menurut para ulama, baik dari kalangan fikih maupun dari kalangan sufi misalnya. Dan ini punya kaitan hubungannya dengan puasa, karena puasa standar esensinya adalah bagaimana dengan puasa orang bisa mengendalikan nafsunya, syahwatnya, untuk berpikir lebih positif, menghindari hal-hal yang negatif. Karena nafsu itu punya kecenderungan mengarahkan kita pada hal yang negatif.
Arti negatif tentu tidak positif. Tidak positif itu nanti akan kaitannya dengan tentang produktivitas kita sebagai manusia. Contoh, kenapa itu yang harus dikekang saat puasa, makan dan minum? Oke lah. Ini akan menjadi sebuah gambaran buat kita betapa manusia itu sebelum terjebak pada dosa-dosa yang besar, sebelum terjebak pada dosa-dosa yang berantai, sebelum terjebak pada dosa yang sekian banyak, sebetulnya manusia banyak melakukan dosa justru terjebak pada urusan makan dan minum. Ada sebuah gambaran dari para ulama untuk menggambarkan tentang tipikal atau karakter nafsu kita. Yang pertama ada nafsu yang sifatnya seperti an-nafsu as-sabaiyah. Maaf, an-nafsu al-bahiniyah. Kita di dalam diri kita tersembunyi apa yang dinamakan dengan nafsu yang karakternya seperti binatang. Bapak Ibu tahu binatang? Satu, kita ambil sebuah sampel. Binatang yang bernama kambing. Kambing tidak punya akal, tapi kambing punya nafsu. Tetapi ingat, dasarnya kambing, dia hanya urusannya makan dan makan. Kambing tidak pernah berkarya kayak kita. Kambing tidak pernah neko-neko, punya aktivitas macam-macam. Harisan nggak pernah gitu ya, ngomol kan nggak pernah. Urusannya makan aja kalau kambing. Tapi ingat nafsu kambing. Contoh, kambing itu memang punya dorongan nafsu makan dan minum, tapi dia nggak pernah berpikir tentang hukum makan dan minum boleh apa enggak. Yang penting kata kambing, yang penting saya madang. Sebodoh itu rumput punya saya atau bukan, yang penting rumput saya makan. Sebodoh itu rumput punya majikan saya atau punya tetangga, ketemu rumput saya makan. Karena kambing nggak pernah berpikir tentang apakah yang dimakan itu halal atau haram. Dia aja kambing taruh di kandang, kasih rumput habis sama pekan. Kambing kita lepas ke kebun orang, habis di tanaman orang. Sampai teman saya di Grogol punya antorium 2 pot. Dia tinggal kerja ke kantor pulang-pulang, habis tinggal potnya dimakan kambing tetangga. Zaman antorium itu 2 antorium 1 Avanza. Saya ingat betul itu. Stres tuh orang gara-gara kambing. Ya itulah kambing. Merugikan orang, dolim sama orang. Kalau ukurannya manusia pasti tapi kambing. Pantes kambing tidak pernah mikir halal haram, dia tidak punya akal. Tapi kalau kita manusia dikasih akal oleh Allah, akal sebagai alat untuk menimbang rasa mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, maka manusia tidak boleh berperilaku seperti kambing. Maka di sini banyak manusia melakukan dosa. Betapa banyak orang dalam urusan makan dan minum dia melakukan sebuah kesalahan seperti kambing. Cari rezeki nggak pentingnya halal, yang halal dia sikat, yang haram dia babat, yang remuk-remuk dia embat. Itu manusia lebih fatal daripada kambing. Kambing guguh dia begitu karena nggak punya akal. Tapi kalau ada manusia dikasih akal tapi tidak digunakan, inna syarrad dawabil ladzina la ya'qilun. Seburuk-buruknya binatang adalah manusia yang akarunya akal tapi akalnya nggak pernah dipakai, kayak kambing bisan. Puasa ngajarin kita urusan makan itu diatur, bukan hanya sekedar menghindari hal-hal yang haram, tapi juga untuk kesehatan tubuh kita. Tuh syarat puasa. Makanya ini nanti ada kaitannya. Oh, puasa itu memang sejatinya menahan hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu yang model begini memang kecenderungan la ammaratun bisu, menjerumuskan kita, menghantarkan kita, menggiring kita pada keburukan. Orang yang memperturutkan hawa nafsu potensinya cenderung melakukan hal-hal buruk, dosa dan salah. Ramadan ngajarin tahan makanmu, tahan minummu, kendalikan nafsumu. Di situ kamu akan mendapatkan sebuah nilai kebaikan, tak gampang terjerumus pada kesalahan dan dosa. Hikmahnya apa? Ini luar biasa puasa. Ya Allah, ketimbang makan doang suruh dilarang ya. Duit saya, belanjaan saya, ke pasar kampung saya, nggak nyusahin orang, barangnya ada semua. Kenapa kagak boleh dimakan ya? Begitu. Yang kedua hikmahnya ujian kesabaran. Sabar. Biar lapar kayak apa? Kan banyak tuh orang kalau hari pertama puasa kan lapar dulu ya. Baru jam 10 udah keroyak gitu. Biasanya pagi sarapan, jam 10 di kantor coffee break. Wah enak kok komplit. Jam 12 siang istirahat ke kantin madang. Enak komplit penuh full body kita yang makanan. Ini kan puasa. Ayo sabar gak ente? Sabar.
Selapar-laparnya kita. Biar kata jam 5, kalau namanya puasa tahan, sabar bang, sabar. Gak boleh mah. Sebanyak-banyaknya duit di kantong kita, yang biasanya kalau nggak Ramadan kita punya duit 1.500.000, kayak teman traktor, yuk madang makan di kantin, ayo mampir McDonald, mampir abnormal, mampir mana baik kita mampir, duit ada, apa yang kita pengen langsung kita beli, duit ada, langsung aja habis dah. Yang penting selera kebutuhan biologi kita terpenuhi. Tapi kalau Ramadan sabar, biar kata duit 1 juta, abnormal ngablak, McDonald ngablak, warteg setengah ngablak, no way, nggak boleh mampir, sabar, duitmu tahan, karena itu lagi puasa. Ini artinya menumbuhkan kesabaran yang punya hubungan langsung dengan tentang etos kedisiplinan manusia. Bagi kita kalangan akademiksi ya, atau disiplinas akademika, orang kantoran, orang bekerja, kita diajarkan tentang disiplin waktu. Puasa itu mengajarkan disiplin waktu. Lagi tidur enak-enak, suara kentongan beduk, bocah keliling, sahur, kudu bangun. Ngapain sahur? Hukumnya disiplin, bangun. Kalau lagi tidur ada sahur, gak boleh antar aku, saya bangun jam 7, sahurnya jam subuh. Oh no way, disiplin. Sahur itu sebelum subuh. Mau ngantuk kek, mau capek kek, kalau mau sahur harus sebelum subuh. Gak boleh dia korupsi waktu, sahur jam 6 pagi pada sholat subuh. Gak ada cerita. Kan sama orang disiplin waktu. Kalau masuk kerja jam 8, jam 8 gak bisa, no way, gak bisa antaran siang-siang dekan teman saya. Ini gak bisa. Sistem disiplin sekarang lebih teratur. Di era digitalisasi. Kan zaman dulu bisa nitip tanda tangan sama orang. Sekarang kayak saya PNS bu. Diin sama mau ngibul kayak apa nggak bisa. Memang diajarkan di Ramadan, ngajarin disiplin kita dari satu aspek makan dan minum saja. Niat kita Margonda ini kan kalau kita lihat dari ujung UI sampai ujung Citayam Rumah Saya itu kuliner ada apa, semua makanan dia, semua ada. Emang orang Depok banyak makan. Cuman saya cari atu yang nggak ada, sendal jepit goreng dikecapin. Kalau kata ada juga begini. Silakan jalan dari bundaran UI sampai bundaran Citayam karena stasiun supermarket. Anda lapar, duit banyak, kalau belum maghrib, beduk maghrib boleh kita buka. Oh no way, disiplin bang bro, belum waktunya ente buka, ntar ente kena penalti. Kodok bahasanya, karena madang sebelum disiplin. Sebelum waktunya jangan kau kerjakan, sebelum waktunya jangan kau tinggalkan, itu biasa. Sama artinya memang puasa memberikan spirit buat kita bahwa betapa penting arti kedisiplinan. Puasa hanya menegaskan kembali tentang makna disiplin. Puasa hanya menegaskan kembali tentang makna kebaikan dan kebenaran. Artinya untuk berbuat kebaikan, menjauhi keburukan, sesungguhnya bukan hanya di bulan suci Ramadan. Berbuat baik di Ramadan juga kita harus berbuat baik. Berbuat salah harus kita ketinggalkan, enggak Ramadan juga harus kita tinggalkan. Tapi kenapa gaung tentang melaksanakan kewajiban, gaung tentang larangan melaksanakan keharaman itu ada di Ramadan. Ramadan hanya momentum menegaskan kembali tentang nilai dasar kebaikan dan keburukan. Itulah esensi takwa. 1 bulan penuh ini memang sedang mengajarkan kita recharging. 11 bulan barangkali kita abai dengan kebaikan apa-apa. Sholat kadang rajin, kadang kagak, sekali sholat 3 hari nggak sholat, kan sudah mulai menurun. Ngomongin orang 11 bulan, mungkin sering mulut kita ngomongin orang dengan sadar maupun tidak sadar. Keburukan kita lakukan, padahal di Ramadan itu nggak boleh. Nah, hari ini Ramadan ditegaskan, jangan kau ngomongin kotor, jangan kau ngomong dusta. Karena kata Rasulullah, man lam yada' qawlan zur falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang enggak bisa meninggalkan omongan buruk, omongan kotor, omongan dusta, maka bagi Allah enggak butuh orang ini puasa meninggalkan makan dan minum, enggak butuh. Artinya puasanya enggak nyampe. Orang puasa tapi ngomongnya dusta. Dipikir, oh kalau
bohong berarti batalin puasa. Oh kalau bohong Ramadan nggak boleh. Enggak, Ramadan juga nggak boleh ngomong bohong. Emang ada aturan kalau tidak Ramadan please silakan nggak apa-apa, never mind. Ya tidak. Artinya Ramadan menegaskan kembali konsisten kita untuk tidak melakukan keburukan dan meningkatkan kebaikan. Makanya mari kita lihat, kalau kita mau lihat fenomena, Ramadan itu memang bulan unik dan istimewa Bapak Ibu Saudara. Bulan yang penuh rangsangan, kan gitu. Dan kita ini potongannya potongan orang yang gampang terangsang kan. Coba orang kayak dosen-dosen misalnya di fakultas, apalagi ke kawan-kawan saya gitu, gara-gara ada sertifikasi, dia kejar BKD-nya, terangsang betul dia. Ngapain? Pokoknya BKD saat geber, biar apa? Biar dapat sertifikasi. Orang mungkin biasa, tapi ada rangsangan sertifikasi, kemudian dia semangat. Siang malam kerja sampai laporan tengah malam itu masukin input data, kecuali saya nggak pernah. Makanya sampai sekarang saya satu-satu dosen nggak pernah naik pangkat. Terangsang orang. Ramadan itu bulan penuh rangsangan, sehingga kemudian muncul makhluk-makhluk manusia muslim yang menjadi terangsang dengan Ramadan. Di mana terangsangnya? Iya. Sebelum Ramadan masjid sepi. Banyak orang kalau nggak Ramadan di luar masjid. Duhur nggak pernah ke masjid, asar nggak pernah ke masjid, isya apalagi, subuh boro-boro ke masjid belum keluar. Tapi giliran Ramadan, mau maghrib penuh masjid. Kemudian kenapa? Ada takjil baru. Rangsangannya ada makan bareng takjil, ya. Kenyang. Isya kalau Ramadan tumben biasanya masjid isya itu isya satu baris. Tapi Ramadan penuh hampir keluar-luar. Sampai rumah tetangga masjid penuh terasnya, karena orang bludak di bulan Ramadan. Kenapa? Ini kan pasti orang terangsang ini. Apa rangsangan? Iya, memang Ramadan diberikan rangsangan oleh Allah. Apa kata hadis Rasulullah? Kata hadis Rasulullah itu, barang siapa man adda bi khaslatin minal khairi man adda fihi bi khaslatin minal khairi kaman adda fariidat kaman adda faridatan fi masyuah. Bulan Ramadan itu kalau ada orang mau melakukan kebaikan yang sifatnya sunnah, satu kesunahan akan diberikan pahala seperti sebuah kewajiban. Luar biasa. Makanya aneh, isya itu, tarawih itu sunnah wajib. Tarawih itu sunnah. Nah, giliran nggak Ramadan, jangankan sunnah di masjid, sholat isya yang wajib aja di masjid enggak. Tapi giliran tarawih yang sunnah berbondong-bondong sekampung se-RT di masjid, ternyata dia termakan rangsangan tadi. Barang siapa yang mengerjakan kesunahan, tarawih sunnah, laksana mengerjakan kewajiban, datang bondong-bondong. Kalau tarawih kayak sholat fardu ini, kayak wajib, satu terangsang. Wa man adda fihi faridatan kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Orang yang melaksanakan satu kewajiban di bulan suci Ramadan, laksana melakukan 70 kewajiban di bulan Ramadan. Pantas kalau subuh juga Ramadan penuh. Kenapa? Dia berharap dengan satu sholat subuh ibadahnya 70 kali subuh. Kemudian setelah itu juga logis Bapak Ibu. Lantaran setiap hari selama bulan Ramadan dia sholat subuh rajin. Besokannya Ramadan bubar, dia ke subuh lagi ke masjid. Ngapain? Celengan saya udah banyak kemarin. Waktu Ramadan kan satu subuh 70. Jadi kalau setelah Ramadan ya ke masjid lumayan masih ada celengan banyak. Orang sudah benar terangsang di bulan suci Ramadan, akhirnya terjadi sebuah peningkatan produktivitas, tapi nilainya memang kepada unsur ibadah. Yang tadinya jarang sholat menjadi semakin semangat sholat. Produktif orang dalam mengejar aktivitas ibadah. Kemudian sedekah. Orang kalau sebelum Ramadan kan jarang-jarang sedekah. Tapi ada sebuah hadis yang isinya rangsangan, dia terangsang. Kalau dulu jarang-jarang sedekahnya dikit-dikit ya. Dulu sebelum begitu Ramadan dia dikit-dikit sedekah ke masjid 2000 isya, 2000 subuh. Kok bawa duit bang? Kan kalau sedekah pahalanya gedean. Padahal dulu sebelum Ramadan jarang-jarang dia terangsang, ada stimulus Ramadan berupa bonus tambahan perlipat gandanya pahala. Sehingga dia menjadi produktif, berbagi kepada orang, sedekah. Belum lagi takjil. Nggak Ramadan, nggak ketemu kita orang bagi-bagi makanan takjil di jalanan, kecuali Jumat berkah. Besok Ramadan coba Jumat berkah jalan, takjil di mana-mana. Orang menunjukkan empatinya, berbagi terhadap sesama, peduli terhadap sesama, produktif orang.
Yang ini nggak dia lakukan di selain bulan suci Ramadan. Yang jarang baca Quran sebelum Ramadan. Kenapa kalau Ramadan orang rajin baca Quran dan dia ngejar khataman Quran selama Ramadan? Coba kalau nggak Ramadan boro-boro ngejar khataman. Baca surat Al-Baqarah paling banter wa ulaika humul muflihun, tutup pulang sudah. Ya kan? Wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim, segitu-gitunya. Atau Quran yang paling banyak dibanterkan apa? Qul huwallahu al-falaq an-nas. Itu juga baca kalau orang NU itu lagi tahlilan, kalau orang sholat lagi imam maghrib dan subuh. Ya orang kita kan imamin sholat jarang-jarang pakai Quran yang panjang-panjang, paling banter qul maghrib qul isya qul subuh qul begitu emang andalannya itu. Emang Quran nggak ada yang lain apa qul doang? Tapi Ramadan yang jarang baca Quran dia menjadi spiritnya bangkit, motivasinya terbangun, sugestinya tinggi, naik, produktivitasnya. Dia baca Quran saban hari walaupun cuma 5-4 ayat. Kenapa? Dia ngejar 1 bulan khatam Quran. Ada orientasi yang dia gadang-gadang khatam Quran. Ada keinginan yang dia gadang-gadang pahala sedekahnya melejit naik. Dia gadang-gadang pahala sholatnya meningkat. Semua akhirnya terangsang dengan cara meningkatkan aktivitas ibadah. Aspeknya rohani. Nah, Ramadan itu hanya menegaskan kembali tentang arti sebuah kedisiplinan dan arti sebuah produktivitas. Artinya kalau orang produktif dalam urusan dunia akhirat, urusan ibadah, urusan taqarrub ilallah, ini bisa tidak Ramadan menjadi spirit kita, menginspirasi kita, juga begitu dalam aspek jasmani kita, meningkatkan produktivitas kita, meningkatkan empati kita, berbagi terhadap sesama. Kalau kemarin Ramadan berbagi sesama kepada urusan yang puasa, sekarang kalau puasa tidak ada, takjil boleh berhenti, memang gak ada yang puasa. Tapi empati dan berbagi kepada orang tidak boleh berhenti sampai Syawal karena Ramadan sudah pergi. Ramadan hanya mengingatkan arti pentingnya berbagi, arti pentingnya berempati. Ramadan lewat, kita tetap berempati, berbagi. Kalau kemarin Ramadan misalnya, atau nanti Ramadan berbagi takjil, Ramadan lewat, berbagilah kepada orang tidak dalam bentuk takjil, sedekah. Kalau Ramadan kita lebih sering berempati kepada orang karena Ramadannya, karena puasanya, maka kalau Ramadan tidak ada, puasa tidak ada, mestinya ini menginspirasi orang untuk tetap berempati kepada sesama. Taruhlah kita sesama orang bekerja misalnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, atau siapa kita yang bekerja di instansi pemerintahan, di sebuah korporasi, di sebuah lembaga, bisa nggak kita berempati terhadap sesama kolega kita yang bekerja satu gedung, satu profesi, satu instansi, sebagaimana kita berempati kepada sesama muslim yang sesama puasa, sesama menanggung derita tidak pada makan. Produktivitas dalam wujud empati dalam sebuah jaringan kerja. Empati ini juga akan meningkatkan produktivitas kita. Orang berpuasa pengen pahalanya naik, pengen ibadahnya khusyuk. Kita kemudian berempati sama orang, oh dia juga ibadahnya harus khusyuk, pahalanya juga meningkat, tapi dia lapar, nggak ada yang bisa dimakan untuk buka, kita bagi. Sehingga orang ini juga akan sama seperti kita di dalam mengejar orientasi puasa. Dalam dunia pekerjaan seperti kita, saudara kita yang butuh support agar karirnya naik, ya, agar beban kerjanya bisa teratasi, agar tidak mudah dimarahi atasan misalnya, kita berempati kepada teman-teman sebagai sebuah teamwork, merasa senasib sepenanggungan, mana yang kurang kita bantu dengan rasa empati kita. Jadi inilah yang disebut dengan spirit Ramadan, membangun empati bukan hanya saat Ramadan, kepada kita di luar Ramadan, dalam urusan apapun kita berempati. Itu makna yang ketiga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, yang berikutnya tentang faidah Ramadan dalam konteks puasa. Kembali yang pertama tadi, ada hubungannya dengan menahan nafsu dan kesabaran. Ini artinya makna yang terselubung adalah bagaimana memang Ramadan ingin membentuk kita memiliki kapasitas kepribadian yang baik, yang positif, jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Pertanyaannya, apakah yang dilarang itu mesti kacamatanya dalam kacamata syariat? Apakah setiap bentuk larangan mesti kacamatanya kacamata berbunyi teks Al-Quran dan sunnah?
larangan-larangan di luar konteks Ramadan, larangan-larangan di luar konteks ibadah, itu juga berlaku dalam konteks kita dunia kerja. Setiap instansi punya aturan mana-mana boleh dikerjakan, mana-mana yang dilarang dikerjakan. Artinya dalam konteks kita tidak di Ramadan, di luar Ramadan, kita pun harus tetap komit untuk tetap melaksanakan mana tugas-tugas yang dibebankan kepada kita, dan itu yang harus dikerjakan. Mana hal-hal yang menjadi himbauan larangan untuk tidak kita lakukan. Sama. Ramadan hanya menegaskan tentang spirit itu. Maka dalam dunia kerja bisa tidak spirit Ramadan untuk meningkatkan produktivitas kita. Produktif itu hanya akan tercapai bila sesuatu yang memang harus dikerjakan dia kerjakan, baru dia produktif. Sekian banyak regulasi, sekian banyak aturan, sekian banyak beban kerja. Kalau nggak kita kerjakan, tidak ada nilai produktivitas. Fakultas ini, kalau mulai dekan sama pendik, dosen, nggak ada yang kerja kan, nggak ada produktivitas. Makanya hari ini kita diajarkan betul akan tantangan baru di dunia kita sekarang. Di saat pandemi, dunia kampus semua pembelajaran lewat daring, jarak jauh. Artinya jarak jauh bukan kendala untuk tidak produktif. Jarak jauh pandemi bukan alasan untuk tidak produktif. Puasa itu kalau kita timbang-timbang, itu tantangan. Coba buat Bapak Ibu Saudara yang biasa di kantor, kayak kita, kayak saya. Di kantor jam 10 istirahat, ya, coffee break, ada. Kalau di departemen kementerian, kalau kita ya coffee breaknya di kantin lah. Ngopi. Ramadan nggak bisa kita, sabar. Kelihatannya adalah sebuah tantangan yang bikin kita lemes. Oke, lemes. Tetapi puasa sejatinya dengan tidak makan dan minum, faedah yang kita peroleh terkait dengan produktivitas apa? Satu, pertama, puasa mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan tubuh biologis kita. Waktu belum Ramadan, Bapak Ibu, kita ini kan hobinya apa saja dimakan, apa baik dimakan ya. Kapan saja makan, gimana saja makan sebelum Ramadan. Minuman apa saja diminum. Air putih minum, kopi hitam minum, teh coklat minum, orson kuning minum, marjan merah minum, jus kuning putih, pelangi apa aja minum. Kita itu anytime kita minum, di mana saja, anywhere kita minum. Betapa porsi tubuh kita ini mendapat asupan yang kadang-kadang overload, di luar kapasitas yang sesungguhnya. Ingat, badan ini ada kadar dan batasnya, melebihi batas penyakit semua. Sering dengar tetangga kita masih muda stroke, sering dengar tetangga kita masih muda kolesterol, sering dengar tetangga kita masih muda jantungan, darah tinggi. Apa itu? Pola makan dan minum yang nggak terjaga. Coba nenek-nenek kita, ibu saya umur 80 tahun, seger, kalau lari saya coba sekala. Memang pola makan dulu diatur betul. Nggak sembarangan masuk. Nah, ketika fenomena hidup modern ini semua orang makan semakan-makannya apa saja dikonsumsi, diminum, itulah biang penyakit. Dengan puasa pertama relatif mengatur tentang mekanisme tubuh, kapan saatnya makan, kapan saatnya dia bermetabolisme, kapan saatnya pencernaan bekerja, pankreas bekerja, seterusnya. Ada aturannya sehingga dia lebih sehat. Maka betul kata Rasulullah, sumu tasihhu. Puasa kalian tasihhu, pasti sehat. Pasti, ini garansi Rasul. Orang yang puasa pasti sehat. Selain dia sehat fisiknya, dia akan sehat batinnya karena puasa. Batinnya diajarkan cara menghindari hal buruk, ngomong orang nggak boleh, sabar, ngatain orang nggak boleh, sabar. Itu sudah sehat secara batin. Belum lagi fisiknya juga sehat. Ada proses detoksifikasi dalam puasa. Makanya ibu gak heran kalau ada dokter satu nyaranin orang kalau penyakitan, bapak sebaiknya puasa. Padahal dokter mestinya kan gak ada urusan puasa, urusannya medis sama drug, sama obat. Tapi banyak sekali dokter kalau urusan kesehatan orang sudah kronis, sudah akut, bapak sebaiknya kalau begini nih kena penyakit mah kronis, sebaiknya puasa. Dunia medis, tapi begitu bicara soal kesehatan, puasa jadi alternatif untuk menyehatkan. Tidak hanya obat. Orang mau operasi sesar lah apa saja, disarankan puasa dulu untuk netralisir darah dan netralisir tekanan darah.
Luar biasa puasa. Nah, kalau kemudian kita asumsikan orang dengan berpuasa sehat, maka kinerjanya juga akan sehat. Coba orang yang biasa makan, biasa makan, pertama dia ngasih, kedua orang kalau kenyang apa yang terjadi? Lemes. Kalau udah lemes, ngantuk. Orang ngantuk bagaimana yang predator? Ngantuk. 6 ditulis 0, 0 ditulis 6, 6 ditulis 9, orang ngantuk. Gimana produktifnya itu? Kacau urusan. Admin bingung, ini orang pada ngapa ya nggak ngopi? Ya karena dia kekenyangan, tidak sehat. Sehingga ketika bicara puasa itu pasti mengingatkan, maknanya puasa itu pasti akan mengangkat produktivitas, karena produktif itu hanya akan dilakukan oleh orang yang sehat. Coba Bapak sakit aja, gimana mau produktif? Sakit, gak usah yang gedean ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ini kalau penyakit orang kampung, contoh penyakit bisul. Bisul kan penyakit nggak keren sebetulnya, tapi gara-gara bisulnya gede gitu, duduknya susah, akhirnya nggak pergi ke kantor, nggak produktif karena izin kan, apa yang mau dikerjakan, apa produksi yang mau digarap dari ibu, hanya gara-gara bisul. Kenapa? Baru sakit. Maka ketika tasihhu kalian set asumsinya memang kalau orang sehat dia baru akan melakukan sebuah meningkatkan daya produktivitas. Nah, puasa mengajarkan itu. Betapa dengan puasa selain kita menjaga hal buruk dalam dunia kerja, kita juga dirangsang untuk melakukan meningkatkan kapasitas kita untuk melakukan etos kerja yang baik, untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan karya, meningkatkan hasil yang rewardnya juga untuk kita. Makanya untuk rajin bekerja, spiritnya bisa dilihat dari Ramadan. Seperti Ramadan orang melihat, kita lihat rajin beribadah, itulah produktif. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, itulah kemudian yang beberapa poin yang memang harus kita kaji ulang tentang makna puasa. Jadi kita dari tahun ke tahun, saben tahun kita puasa, jangan sampai puasa kita hanya sebuah puasa formalitas yang tidak makan dan tidak minum. Itu puasa fikih. Puasa yang belum masuk substansi dan esensinya. Maka kalau kita ingin naik kelas dalam urusan puasa yang begitu hebat makna dan filosofi bahkan faidahnya, masuklah puasa pada tahap atau tataran yang menyangkut pada hakikat dan esensi. Jadi puasa itu, ketika puasa jangan sekedar kita tidak makan, carilah inspirasi dari puasa itu apa, motivasi dari puasa itu apa, kemudian apa yang diajarkan oleh puasa. Maka momentum Ramadan 1 bulan oleh Allah, 1 bulan itu dipersiapkan oleh kita untuk ngecas selama 11 bulan yang mungkin kita tidak produktif, yang mungkin kita tidak efektif dalam bekerja, yang mungkin etos kerja kita sebagai manusia di dalam perilaku kita sehari-hari, baik dalam dunia umum maupun dunia kerja, lebih banyak kita mungkin nabrak aturan, langgar aturan, kewajiban jarang dikerjakan, kesalahan sering kita lakukan. 11 bulan kemudian oleh Allah ditegaskan kembali melalui pembelajaran Ramadan selama 1 bulan. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat adalah mari kita sambut Ramadan dengan bergembira. Karena begitu banyak pelajaran yang akan kita dapati. Kegembiraan ini akan melahirkan sebuah timbal balik yang luar biasa. Maka betul dalam sebuah hadis menggambarkan betapa orang yang mau menyongsong Ramadan dengan gembira. Gembira bukan dalam arti nanti hanya karena akan tarawih bareng, akan takjil bareng, bukan. Gembira akan menyambut sebuah bulan yang esensinya luar biasa, yang maknanya begitu dahsyat untuk kita. Man fariha bidukhuli Ramadan, kata Rasulullah, haramallahu jasadahu 'ala niran. Orang yang bergembira menyambut Ramadan, menyambut bukan karena kalau sore bisa ngabuburit, bukan. Menyambut karena bulan ini agung, bulan ini suci, bulan ini penuh makna untuk kehidupan kita lahir dan batin kita, menyeimbangkan lahir batin kita, meningkatkan kapasitas ibadah kita, menurunkan tingkat salah dan dosa kita. Lantas kita gembira, oh iya kapan lagi momentum seperti ini, Ramadan luar biasa. Kok dia gembira untuk itu? Haramallahu jasadahu 'ala niran. Allah haramkan, Allah jauhkan jasadnya dari siksa api neraka. Ini luar biasa. Bergembira dengan datangnya Ramadan, tapi timbal baliknya, korelasinya adalah akan dibebaskan dari api neraka. Kenapa?
Maknanya jika orang girang, senang, gembira dengan Ramadan, tapi bukan hanya gembira dengan datangnya Ramadan, gembira karena akan menemukan momentum di mana semua orang akan beraktualisasi diri, mengekspresikan kecintaannya terhadap ibadah kepada Allah, meningkatkan produktivitasnya kepada Allah, lantas dia konsisten, istiqamah dalam menjalankan puasa sesuai dengan aturan Allah. Pantas kalau nanti dia akan dijauhkan dari nerakanya Allah. Nah, kalau ketimbang bahagia doang, senang doa, alhamdulillah 4 hari lagi Ramadan. Enak kalau saudara bisa ngabuburit di Telaga UI, gitu artinya. Itu mah bukan girang Ramadan, girang rekreasi namanya. Girang Ramadan, girang menyambut makna Ramadan dan isinya yang luar biasa. Mudah-mudahan menjelang Ramadan ini berkumpulnya kita ini, karena kita terilhami, terinspirasi oleh hadis baginda Rasulullah bahwa kita memang harus senang, harus bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Munggahan, tarhib, itulah bagian dari ajaran baginda Rasul. Karena memang kita harus girang, nggak boleh senyap-senyap saja Ramadan mau datang kita senyap, kita abai, nggak boleh. Terakhir sebagai penutup, pesan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkait dengan bagaimana cara kita menyambut senangnya Ramadan, maka kata beliau ada 3 cara. Wa yanbaghi likulli mu'minin ladibin alla yaghfula fi hadha syahr. Mukmin sejati di akhir bulan Sya'ban ini, karena hadis yang pertama tadi qad adhallakum syahr Ramadan, itu hadis yang Rasulullah sampaikan di ujung bulan Sya'ban. Nah, kata Tuan Syekh Abdul Qadir, di ujung bulan Sya'ban ini orang nggak boleh lalai dengan bulan Sya'ban untuk menyambut Ramadan. Yang pertama kata beliau apa? Banyak-banyak istighfar. Minta ampun dosa kepada Allah. 11 bulan kita banyak berselancar dengan dosa kita. Dosa di pekerjaan, dosa di kampung, dosa mulut, dosa kuping, dosa mata, dosa kaki. 11 bulan dihitung, nggak kehitung, banyak sekali kita. Kesempatan beristighfar mumpung belum datang bulan suci Ramadan. Yang kedua, banyak berdoa. Ayat tadarru'a ilallahi ta'ala. Banyak berdoa kepada Allah. Berdoa, banyakin doa, jangan lupa. Jangan kepedean. Ramadan depan mata, tapi belum tentu kita sampai di Ramadan. Ada teman saya kemarin pergi meninggalkan Sya'ban, Ramadan bentar lagi nggak ketemu dia. Kita juga ingin Ramadan depan mata kita nyampe ke sana. Banyakin doa kepada Allah. Yang ketiga, tawassul ila sahib asyar. Yang terakhir, kita banyak-banyak bertawassul kepada pemilik bulan ini. Sya'ban syahrul Rasulullah. Sya'ban ini bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tujuan kita. Maka menyambut Ramadan, persiapannya di bulan ini mumpung belum berakhir, banyak-banyakin berkirim tawasul kepada Rasulullah melalui perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seluruh ajaran Rasulullah untuk mengoptimalkan bulan suci Ramadan kita bisa mengikuti keteladanan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, sanak saudara, famili kita, dan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan harapan kita, orientasi kita menjadi pribadi yang bertakwa bisa tercapai selama bulan suci Ramadan. Syaratnya cuma satu, laksanakan seluruh kewajiban Allah dan tinggalkan larangan Allah dan ketatkan, jangan sampai kita terjerumus. Insyaallah pribadi takwa melekat kepada diri kita, pribadi yang utuh seimbang lahir batin melekat pada diri kita, kemudian kita pun bisa meningkatkan produktivitas kita nanti bukan hanya di bulan suci Ramadan, bahkan pasca bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulana wa ma'amud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim radiyallahu ta'ala wa sayyidina sayyidina Rasulullah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana wa ighfir lana dhunubana ya Allah. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا.
قلوبنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا حسنا وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما ومرحوما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hadirin. Demikianlah acara kita hari ini. Semoga kita dapat memperoleh hikmah dan dapat melaksanakan pesan ceramah yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Fakiri Rahmat BSHM. Sebelum acara kami tutup, izinkan kami di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara mingguan puasa FEBI menyambut Ramadan 1443 Hijriah. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun hal-hal yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.